Dan kesyukuran tertinggi itu adalah tamat ma'had, karena banyak sekali kawan-kawan yang pintar baca kitab tapi tidak tamat ma'had. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara khusus dengan salah seorang orang tua kita, yaitu Al-Muhtaram Al-Ustaz Dr. Muhammad Tohri, IH MPD. Pada kesempatan ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita, bisa menjadi inspirasi bagi kita, terutama para generasi muda. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja mengajukan beberapa pertanyaan di sini kepada Pak Dokter. Pertama, kalau boleh kami tahu riwayat pendidikan Pak Dokter, bisakah diceritakan secara singkat ini Pak Dokter, dari Pelungguh SD sampai Pelungguh berhasil menuntaskan pendidikan yang paling tinggi, mudah-mudahan bisa menjadi semangat bagi kita generasi muda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan atau didaulat untuk menyampaikan latar belakang kehidupan pendidikan saya. Saya dari keluarga biasa-biasa, dari orang tua biasa yang berpikiran biasa-biasa, sehingga saya mengenyam pendidikan yang sesungguhnya juga biasa-biasa. Saya di SD 2 Rensing dulu sampai kelas 3. SD kebetulan dekat rumah ya. Kemudian melanjutkan ke sekolah dasar negeri Senanggalih, sekarang jadi SD 6 atau 4 di Sambelie. Kemudian di SD di Tibu Borok masih di Sambelie. Jadi saya SD di 3 tempat. Artinya dari sejak SD saya sudah merantau. Selepas SD saya melanjutkan sekolah ke Pancor dulu, ke Muallimin Sanawiyah. Memilih Muallimin Sanawiyah itu juga merupakan pilihan diri sendiri, yang pada saat itu tidak banyak anak-anak mondok yang seusia saya yang sanawiyah. Tidak banyak yang melanjutkan sekolah sanawiyah, kecuali aliyah rame. Ya, selepas itu masuk Muallimin aliyah dan melanjutkan ke Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Saat itu memang tidak ada minat untuk kuliah. Salah satu motivasinya adalah karena memang ingin memperdalam kajian agama saja. Sampai kemudian seiring waktu dibukalah program studi sastra Arab di Universitas Nahdlatul Wathon Mataram, dan saya mengikuti itu. Dan alhamdulillah berhasil menyelesaikan studi, sekalipun agak terlambat juga karena serasa cukup ma'had itu pada saat itu. Kalau mengenai studi lanjut S2, S3 itu justru setelah menjadi PNS ya. Setelah menjadi PNS, dan cita-cita jadi PNS juga sungguhnya tidak ada ya, tidak ada, tapi takdir yang membawa saya pribadi untuk menjadi PNS atau ASN. Selesai sastra Arab, saya ditunjuk langsung oleh Ibu Dekan, Ibu Hajah Kusdiratin SU, untuk menjadi asisten dosen dan mengajar mata kuliah metodologi penelitian dan bahasa Indonesia.
Jadi mata kuliah yang saya pegang pertama pada saat itu mata kuliah dasar dan juga mata kuliah lanjut. Kurang lebih 3 tahun setelah menamatkan kuliah, saya menjadi dosen luar biasa di UIN Mataram, dulu masih IAIN ya. Selama 3 bulan kemudian ikut tes CPNS, formasi dosen bahasa Arab, dan terangkat menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah program studi pendidikan bahasa Arab untuk mata kuliah ilmu sorof, dan melanjutkan studi di tahun 2003 S2 ke Universitas Pendidikan Ganesha, dulu masih IKIP Negeri Singaraja, mengambil konsentrasi pendidikan bahasa. Setelah tahun 2008, cukup lama, sekitar 3 tahun setelah tamat S2, saya kesempatan mendapat beasiswa untuk mengikuti pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, beasiswa penuh pemerintah, itu beasiswa Kementerian Agama. Sementara S2 saya dapat beasiswa dari BPPS, dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah di kesempatan itu juga saya bisa menyelesaikan pendidikan, sekalipun juga sesungguhnya terlambat karena bergelut dengan pekerjaan di UIN Mataram sebagai kepala pusat penelitian pada saat itu. Adapun pendidikan tambahan, alhamdulillah sesuai bidang kita bergerak di pengembangan masyarakat, community development. Saya pernah mendapat short course pengembangan masyarakat di McGill University beserta kawan-kawan. Lalu pada saat menempuh studi S3 pernah mendapat program Sandwich Like program di University of Sydney, Australia selama 4 bulan, dan alhamdulillah pernah mengikuti professional training di University of Melbourne juga. Dan terakhir mungkin pendidikan postdoc, pernah ikut di International Islamic University of Malaya IIUM selama 3 minggu di sana mengikuti pendidikan postdoktoral. Jadi teman-teman, kita sudah dengarkan cerita dari Pak Doktor tadi bahwa beliau dari SD sampai beliau menjadi seorang santri Ma'had, sampai beliau 2 S3, bahkan mendapatkan pendidikan postdoktoral di beberapa perguruan tinggi dunia. Selanjutnya ini Pak Doktor yang saya mau tanyakan, tadi Pak Doktor bercerita bahwa Pak Doktor sempat mengenyam pendidikan di Ma'had. Kalau boleh tahu, siapa yang mengajak Pak Doktor ini, atau mungkin ada yang menyuruh Pak Doktor untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had, dan apa motivasinya pada saat itu? Iya, pada tahun-tahun itu, tahun 1988, 89 sampai awal 90 itu Ma'had itu tidak begitu ramai ya. Jadi tidak seramai sekarang ya, tidak seramai sekarang. Nah, keinginan masuk Ma'had itu memang dari sejak sanawiyah. Yang membuat saya tertarik masuk Ma'had itu mungkin karena bentukan lingkungan, bahwa lingkungan kita lingkungan orang-orang mengaji ya, bukan lingkungan kawan-kawan yang dalam tanda kutip suka main-main gitu. Jadi lingkungan kita adalah lingkungan ngaji. Senior-senior kita di Ma'had, ya, kawan-kawan Ma'had. Kemudian itu suasana ngajinya yang menonjol, dan itulah yang mengantarkan saya, lingkungan itu yang membentuk untuk menjadi santri. Maka keinginan untuk menjadi sarjana itu hampir tidak ada pada saat itu. Yang saya inginkan adalah hanya masuk Ma'had saja, dan tidak pernah terpikir untuk bisa kuliah karena memang tidak ada biaya. Pak Doktor, selama menjalani pendidikan di Ma'had, apakah ada semacam peristiwa atau kesan yang sangat Pak Doktor ingat sampai hari ini? Mungkin kalau boleh diceritakan singkat. Ma'had itu pelajaran yang tertinggi yang diajarkan di Ma'had itu adalah yang mungkin kalau dijelaskan panjang lebar tidak selesai-selesai dia. Tetapi cukup
satu kata yang diajarkan, dan itu ajaran ma'had yang tertinggi, yakni kesederhanaan. Jadi format ma'had itu format kesederhanaan. Tidak ada format kebanggaan, tidak ada format pamer dan lain sebagainya, tidak ada itu. Jadi benar-benar diajarkan kesederhanaan, mulai dari masuk sampai keluar. Maka ketika kita mampu menahan diri untuk tidak berlebihan, menahan diri untuk jauh dari kesan pamer dan lain sebagainya, ya itulah sebenarnya didikan ma'had. Jadi ma'had tidak mendewakan keilmuan. Benar, kita belajar kitab-kitab turos, kitab-kitab dari yang matan sampai kepada hasyiah, dari yang kecil sampai yang besar. Akan tetapi inti dari semuanya itu adalah bagaimana membangun kesederhanaan. Sederhana itu tidak sederhana karena godaan untuk berbuat tidak sederhana itu sangat kuat. Jadi itu catatan inti dari yang saya dapatkan dari guru-guru kita di Ma'had Darul Quran wal Hadis adalah tentang kesederhanaan. Pada saat itu ide untuk maju yang ingin setara dengan perguruan tinggi Islam itu dari dulu sudah sangat kencang itu. Jadi wacana ma'had harus jadi sarjana, punya gelar, harus menulis risalah, harus menulis paper, harus membuat skripsi, itu dari dulu. Kemudian dibuat kelas yang ketat, seleksi ketat, kemudian punya seragam yang harus, itu dari dulu. Beberapa masyayikh yang mengajar di ma'had yang menyampaikan ide itu, bahwa bahkan sedikit punya trik untuk itu, justru mereka tidak tahan di ma'had. Nah, itulah karena memang ma'had dibentuk untuk, dari dan untuk kesederhanaan. Selanjutnya Pak Doktor, yang saya mau tanyakan, Pak Doktor ini kan tidak hanya berhasil menuntaskan pendidikannya sebagai santri, tetapi juga dalam dunia akademik pun Pak Doktor berhasil mencapai jenjang tertinggi, yaitu S3. Apa motivasi Pak Doktor sehingga sampai S3? Sebenarnya cita-cita untuk sekolah tertinggi itu ya masuk ma'had, itu sempurna sudah. Dan kesyukuran tertinggi itu adalah tamat ma'had, karena banyak sekali kawan-kawan yang pintar baca kitab tapi tidak tamat ma'had. Banyak sekali kawan yang kemampuan agamanya bagus tetapi tidak masuk ma'had, dan itulah kesyukuran tertinggi bisa menyelesaikan studi di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Nah, pada saat tingkat 3 dulu ya, di tahun ketiga di ma'had itu, saya ingin jadi tuan guru, dan memang kalau mau jadi tuan guru itu harus masuk ma'had, saya ingin jadi tuan guru. Tapi tuan guru yang dalam konsep pikiran saya itu bukan tuan guru formal. Saya menyebutnya tuan guru formal adalah tuan guru yang menerima jadi, diundang ceramah kesana kemari gitu, bukan itu. Yang saya sebut tuan guru itu, cita-cita saya adalah saya ingin hidup di daerah transmigrasi, di daerah-daerah terpencil yang memang tidak ada pendidikan Islam di situ. Saya membayangkan saya punya pondok pesantren yang memang saya rintis dari tangan saya sendiri, berbahan kayu dengan lampu minyak tanah saat itu yang saya pikirkan. Di daerah trans sudah ya, memang tidak ada. Jadi kita benar-benar mengisi bagian atau wilayah yang memang belum tersentuh oleh dakwah. Itu yang konsepsi saya sebagai diri saya ketika harus dilabel sebagai sebutan tokoh agama. Boleh disebut tuan guru, tetapi tuan guru yang memang jauh dari hiruk pikuk dakwah dalam konteks apa yang kita sebut dengan perspektif dakwah kontemporer saat ini. Jadi mungkin sederhana pikiran itu, tetapi ya itulah mungkin cara berpikir sederhana yang merasuk dalam pikiran saya, sehingga justru saya tidak senang, tidak suka menerima apa yang sudah jadi, tetapi selalu ingin membuat sesuatu yang
baru yang mungkin saja tidak menarik untuk digarap oleh para pegiat pendidikan yang lain. Ya, saya mengambil studi lanjut sebenarnya itu tuntutan profesi ya. Saya satu-satunya dosen yang diangkat dari swasta Universitas Nahdlatul Ulama Mataram menggunakan ijazah S1 sastra Arab. Karena persyaratan 2 tahun setelah itu, persyaratan dosen itu harus magister, harus S2 sebutannya, maka mau tidak mau saya harus menempuh jenjang pendidikan itu. Dan alhamdulillah Allah memudahkan saya dengan saya mendapat beasiswa 2 tahun setengah ya, 5 semester, ada perpanjangan 1 semester lagi. Demikian juga S3 di Bandung, itu juga pada saat itu di UIN Mataram hanya saya berdua yang mendapatkan beasiswa itu dengan kawan yang alumni Ma'had juga. Jadi ada cara-cara Allah yang demikian indah untuk membuat kita mudah dalam berbuat ketika memang keinginan kita itu tidak melampaui keinginan Allah, kalau boleh kita sederhanakan begitu ya. Jadi saya S2 beasiswa, S3 beasiswa, postdoc juga beasiswa. Jadi alhamdulillah apa yang capaian akademik yang saat ini sungguhnya bukan keinginan pribadi ya, atau bukan ambisi lebih tepatnya, tapi lebih pada karena tuntutan profesi sebagai seorang dosen ya. Jadi jadi dosen ya memang harus ada label magister dan label doktor itu. Dan alhamdulillah saya serius menjalani pendidikan itu, sekalipun memang berbeda 180 derajat ya dengan atmosfer akademik di pondok pesantren, tepatnya di Ma'had, dengan atmosfer akademik di dunia pendidikan umum. Terakhir ini Pak Dokter, yang kita mau tanyakan, apakah ada semacam tips-tips sukses dari Pak Dokter bagi para santri, bagi para generasi muda, khususnya bagi para generasi muda Nahdlatul Ulama, Pak Dokter? Ya, sukses itu dimulai, kalau pengalaman saya, sukses itu dimulai dari kesungguhan kita belajar pada saat masih muda. Masih muda itu pada saat kita SMP lah ya. Jadi yang tidak ada tips khusus selain sesungguhnya rajin dan rajin. Tapi kapan kita mulai rajin? Rajin itu kalau pengalaman saya mulai dari sanawiyah itu. Jadi kalau kita boleh tekan paksa anak-anak kita untuk belajar serius itu, seriuslah dari SMP, dari sanawiyah itu. Karena kalau mereka sudah terbentuk keseriusannya untuk belajar di usia itu, insya Allah dia akan terbentuk seterusnya. Kecuali memang kalau orang tua dari sejak SD sudah mampu mengkondisikan itu. Tetapi saya pribadi serius belajar itu suruh pada saat mulai sanawiyah, aliyah. Ini kan usia emas ya, usia yang paling bagus untuk kita belajar. Meskipun tentu usia emas itu ya usia di jenjang sekolah dasar, tetapi untuk mengatakan tidak terlambat, di usia sanawiyah itu harus dibentuk kebiasaan baik gitu. Saya pribadi adalah bukan dari kelompok pintar ya, kelompok pintar. Mungkin orang menyebutnya pintar kalau kita dapat ranking itu. Waktu sanawiyah ya ranking 4 pertama itu, ketiga, kedua, ke-1 gitu. Akan tetapi saya merasakan saya tidak bisa. Yang membuat saya bisa mengalahkan kawan-kawan itu, satu, rajin belajar, yang kedua rajin mencatat, yang ketiga rajin muzakarah atau diskusi. Orang rajin, anak-anak rajin sekolah, tapi hanya mendengar penjelasan guru, dia tidak catat. Maka beda dia ilmunya mereka yang mencatat, mendengar sambil mencatat. Mereka yang rajin sekolah, rajin mencatat penjelasan guru,
Tapi kalau dia tidak diskusi, beda dia kemampuan menangkap, kemampuan mengingatnya dengan mereka itu. Nah, itulah yang membuat saya dalam tanda kutip relatif mampu untuk mengalahkan kawan-kawan di kelas, karena saya melawannya dengan 3 cara itu. Pertama, perhatian ke penjelasan guru. Yang kedua, tidak pernah absen mencatat penjelasan guru. Kemudian yang ketiga adalah saya punya geng khusus untuk muzakarah itu dari sanawiyah. Geng saya itu geng, tidak ada geng yang trek-trekan itu ini, tetapi kita kalau mau belajar, belajar. Kamu tidak belajar, tidak belajar. Jadi ada komitmen situ, tidak hanya diskusi yang serius saja, tetapi kita ya misalkan ayo sekarang kita diskusi tentang hukum pacaran misalnya, serius tentang pacaran. Kalau diskusi tentang tafsir di luar pelajaran sekolah, serius tentang itu. Isu-isu politik, misalkan perang Irak pada saat itu, serius. Jadi semua topik-topik hangat dunia itu juga kita respon dalam diskusi-diskusi itu. Nah, orang yang sadar ketidakmampuan dirinya, kemudian dia menggali potensi lain yang dia miliki, insya Allah dia mampu bertahan. Kan kita tidak semua kita punya kemampuan inteligensi yang bagus, tetapi mereka yang tidak punya inteligensi yang bagus, dia bisa mengejar ketertinggalannya dari kawan-kawannya itu dengan cara yang lain. Kalau dengan cara menyimak dia tidak kuat, dia perkuat dengan mencatat. Kalau mencatat kemampuan membacanya rendah, ya sudah, dia dengan diskusi. Diskusi itu membuat ilmu kita lebih hidup. Dan salah satu yang tidak bisa dikejar oleh kawan-kawan saya juga memang adalah tidak ada mata pelajaran atau mata kuliah yang tidak saya punya bukunya. Jadi jangan berpikir kuliah kalau kamu tidak punya bukunya, meskipun hanya 1 di mata kuliah itu. Jangan pernah sekolah lalu hanya menunggu buku yang dicatatkan di papan tulis saja. Harus punya bukunya, sekalipun itu fotokopi. Karena tidak mungkin kita menguasai ilmu kalau kita tidak punya kitabnya. Masuk ma'had, masa kita minjam atau melihat punya teman? Dan setiap kita punya buku, mesti kita baca. Kalau kita tidak bisa baca tuntas, kita via muzakarah atau diskusi. Sekira begitu. Luar biasa. Jadi teman-teman, demikian tips-tips yang diberikan sama beliau kepada para generasi muda, ya. Beliau sebutkan tadi, pertama harus belajar yang tekun, perhatikan penyampaian atau penjelasan guru. Selanjutnya beliau menyarankan harus rajin mencatat, karena tidak cukup hanya dengan mendengarkan penjelasan guru, tapi harus juga dicatat. Selanjutnya beliau memberikan tips, kita harus rajin muzakarah atau berdiskusi. Jadi teman-teman, mungkin sekedar ini tanya jawab kita bersama beliau. Alhamdulillah sudah selesai. Pada Pak Dokter, terima kasih banyak atas waktu Pulungguh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami, terutama yang masih muda-muda, bagaimana pengalaman Pulungguh dari awal sampai hari ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kami selaku para generasi muda. Demikian teman-teman, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.